Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febridia Larasati, NIM 1903211000019 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait komoditas unggul di Pati dan materi terkait penyuluhan pertanian. Komoditas unggulan di Pati. Kabupaten Pati terkenal dengan produksi ubi kayu yang jumlahnya sangat melimpah. Masyarakat menjadikan ubi kayu sebagai salah satu mata pencaharian karena sangat potensial untuk ditanam. Tingginya produksi ubi kayu didukung dengan pengolahan pasca panen, yaitu pengolahan ubi kayu menjadi tepung tapioka. Jumlah industri tepung tapioka di Kabupaten Pati mencapai 565 unit yang terbagi menjadi industri skala besar dan skala kecil. Hal tersebut membuat ubi kayu menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Pati yang didukung dengan tingginya produksi ubi kayu di Kabupaten Pati dan banyaknya industri tepung tapioka. Permintaan ubi kayu di Pati. Permintaan terhadap ubi kayu di pasaran cenderung mengalami peningkatan karena jumlah industri tepung tapioka di Kabupaten Pati semakin meningkat. Apabila permintaan terhadap tepung tapioka mengalami peningkatan, maka permintaan ubi kayu juga meningkat karena tepung tapioka terbuat dari ubi kayu. Peluang ubi kayu di Pati. Ubi kayu atau singkong merupakan pangan alternatif potensial di Kabupaten Pati yang dapat meningkatkan pendapatan petani. Tingginya produksi ubi kayu di Kabupaten Pati tidak luput dari minat petani yang begitu besar untuk mengembangkannya. Usaha tani ubi kayu memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan tanaman pangan yang lain. Peluang peningkatan hasil singkong di tingkat petani masih besar dengan cara perbaikan budidaya dan penggunaan varietas unggul. Potensi pasar ubi kayu di Pati. Kabupaten Pati menjadi tempat berkembangnya industri tepung tapioka. UD Sinar Cerah merupakan salah satu UKM tepung tapioka yang berkembang di Kabupaten Pati, tepatnya di Kecamatan Mangkuyoso. UD Sinar Cerah telah melakukan kemitraan dengan petani. Tujuan dari kemitraan tersebut agar petani tidak kebingungan untuk mendistribusikan hasil panen dari singkong atau ubi kayu. Banyaknya UKM tepung tapioka di Kabupaten Pati membuat ubi kayu memiliki potensi pasar yang cukup bagus. Harga ubi kayu terkini di pasaran cukup fluktuatif dan tidak dapat ditebak karena mengalami perubahan sewaktu-waktu. Produksi ubi kayu di Pati. Kabupaten Pati termasuk salah satu daerah pengembangan ubi kayu. Daerah tersebut terdapat pengembangan pertanaman ubi kayu yang direalisasikan melalui pembukaan lahan dan penyediaan bibit ubi kayu. Pada tahun 2016, luas areal tanam ubi kayu mencapai 15.927 hektar dengan produksi 699.999 ton. Pada tahun 2017, luas areal tanam ubi kayu mencapai 16.219 hektar dengan produksi 701.920 ton. Sedangkan pada tahun 2018, luas areal tanam ubi kayu mencapai 15.319 hektar dengan produksi 606.871 ton. Data tersebut diperoleh dari BPS Kabupaten Pati 2018. Permasalahan ubi kayu. Salah satu faktor penyebab rendahnya produksi ubi kayu adalah karena serangan hama dan penyakit. Sejauh ini, petani belum melakukan pengendalian hama dan penyakit secara optimal. Pengendalian penyakit pada tanaman ubi kayu lebih sulit daripada pengendalian hama, karena gejala penyakit sulit dideteksi daripada hama. Adanya serangan hama dan penyakit dapat menyebabkan penurunan produksi, serta penurunan kualitas. Pemahaman masyarakat di Kabupaten Pati termasuk petani ubi kayu terkait penyakit tanaman masih sangat kurang. Hal tersebut antara lain disebabkan karena patogen penyebab penyakit tanaman berupa mikroorganisme yang sangat baik sehingga tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Kondisi tersebut tentunya berbeda dengan serangan hama tanaman, di mana kerusakan yang ditimbulkan dapat dilihat dengan mudah dengan mata sehingga lebih mudah diketahui dari kerusakan akibat serangan tersebut. Oleh karena itu, hama dan penyakit tanaman perlu dijangkau dan dikendalikan. Solusi permasalahan. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pengendalian terhadap hama dan penyakit yang menyerang tanaman ubi kayu agar produksi yang dihasilkan tidak mengalami penurunan. Oleh karena itu, agar para petani dapat mengetahui jenis hama dan penyakit yang menyerang ubi kayu, maka perlu dilakukan penyuluhan pertanian kepada para petani, sehingga para petani dapat mengetahui jenis hama dan penyakit yang menyerang ubi kayu serta cara pengendaliannya. Selain itu, juga petani dapat mengetahui cara untuk meningkatkan produksi ubi kayu. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka materi penyuluhan pertanian yang dapat disampaikan yaitu
terkait pengendalian hama dan penyakit dalam rangka meningkatkan produksi ubi kayu di Pati. Latar belakang, Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah penyangga produksi ubi kayu di Jawa Tengah. Ubi kayu merupakan pangan alternatif potensial di Kabupaten Pati yang dapat meningkatkan pendapatan petani. Produksi ubi kayu segar di Kabupaten Pati sebagian besar diolah menjadi tepung tapioka. Ubi kayu sangat cocok ditanam di Kabupaten Pati karena iklim dan jenis tanah yang digunakan untuk usaha tani ubi kayu sudah sesuai. Dalam menjalankan usaha tani ubi kayu, tentunya terdapat permasalahan yang dihadapi oleh para petani. Salah satunya adalah adanya serangan hama dan penyakit. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap hama dan penyakit yang menyerang ubi kayu. Rumusan masalah: 1. Apa pengertian dari hama dan penyakit tanaman? 2. Apa saja jenis hama dan penyakit yang menyerang ubi kayu serta bagaimana gejalanya? 3. Bagaimana pengendalian hama dan penyakit pada ubi kayu? Serta yang keempat adalah bagaimana cara meningkatkan produksi ubi kayu? Tujuan: 1. Mengetahui pengertian hama dan penyakit tanaman. 2. Mengetahui jenis hama dan penyakit yang menyerang ubi kayu serta gejalanya. 3. Mengetahui pengendalian hama dan penyakit pada ubi kayu. Dan yang keempat adalah mengetahui cara meningkatkan produksi ubi kayu. Pengertian hama. Hama merupakan salah satu jenis organisme pengganggu tanaman yang keberadaannya sangat tidak diinginkan, karena besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat aktivitas hidup dari organisme ini pada pertanaman. Apabila dilihat dari arti luas, hama merupakan semua bentuk gangguan baik untuk manusia, tanaman, maupun ternak. Namun, dari arti sempit, hama merupakan semua hewan yang merusak tanaman yang dapat menimbulkan kerugian. Jadi, apabila ada seekor hewan pada tanaman namun tidak menimbulkan kerugian, maka tidak termasuk hama. Serangan dan kerusakan akibat hama pada umumnya terjadi di musim kemarau yang lebih tinggi daripada musim penghujan. Hal tersebut disebabkan karena siklus hidup hama pada musim kemarau lebih pendek sehingga populasinya berkembang lebih cepat. Kerusakan tanaman ubi kayu akibat serangan hama dipengaruhi oleh jenis hama yang menyerang, tingkat ketahanan tanaman terhadap hama, umur tanaman waktu terjadi serangan, dan periode lamanya serangan hama. Apabila tanaman terlambat ditanam, peluang terjadinya serangan lebih lama, sehingga kehilangan hasil yang ditimbulkan akan semakin tinggi. Pengertian penyakit tanaman. Penyakit tanaman merupakan kondisi di mana sel dan jaringan tanaman tidak bekerja secara normal yang ditimbulkan karena gangguan terus-menerus oleh agen patogen atau faktor lingkungan dan akan menghasilkan gejala perkembangan. Pengertian lainnya dari penyakit tanaman yaitu suatu kondisi di mana tanaman terganggu, namun bukan berasal dari gangguan hama, melainkan karena jamur, virus, maupun bakteri yang pada akhirnya juga dapat merugikan manusia. Gejala penyakit pada ubi kayu dapat dilihat pada daun, batang, dan umbi. Terdapat bermacam-macam gejala serangan patogen pada ubi kayu, seperti kerusakan dan perubahan warna pada daun, retakan atau luka pada batang, serta kerusakan dan perubahan warna pada umbi. Jenis hama yang menyerang ubi kayu dan gejalanya. 1. Tungau merah. Gejala serangannya diawali dari terlihatnya bercak kuning sepanjang tulang daun pada daun-daun bawah dan tengah, kemudian menyebar ke seluruh permukaan daun, sehingga daun berwarna kemerahan coklat atau seperti karat, yang akhirnya menjadi kering dan terjadi kerontokan seluruh daun. Apabila tanaman yang terserang parah, maka umbi yang dihasilkan umumnya berukuran kecil dan mempengaruhi kuantitas hasil tanaman. 2. Kepinding tepung. Hama tersebut dapat menimbulkan gejala kerdil pada daerah titik tumbuh ruas menjadi pendek. Daun baru yang baru tumbuh menjadi kecil dan mengkerut. Apabila serangan terjadi pada daun-daun bawah, maka menyebabkan kerontokan daun. 3. Kutu perisai. Batang ubi kayu yang terserang kutu perisai, daunnya akan menunjukkan gejala kuning dan rontok. Apabila serangannya parah, maka sebagian besar batang tertutup oleh kutu, sehingga tanaman menjadi kerdil, pangkal, dan pucuk tanaman menjadi mati. 4. Kutu putih pembentuk spiral. Gejalanya berupa bercak keputihan pada permukaan daun. Tanaman dapat menjadi lemah kelayuan dan pertumbuhannya terhambat. 5. Kutu kebul. Serangga muda dan dewasa menghisap cairan daun. Adanya serangga kutu kebul dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman ubi kayu. 6. Lundi. Pada tanaman muda, larva yang hidup di dalam tanah menyerang atau memakan akar, sehingga tanaman menjadi layu dan mati. 7. Rayap. Pada bibit yang baru ditanam, rayap akan mengerat dan memakan batang bibit ubi kayu, sehingga pertumbuhan stek terganggu bahkan mati. Pada tanaman yang lebih tua, adanya rayap menyebabkan batang menjadi lemah dan mudah patah. Gejala kerusakan awal adalah layu. 8. Belalang. Gejala kerusakan berupa gerakan pada daun yang tidak teratur. Selain daun, serangan ini juga memakan tangkai daun. 9. Ulat tanduk. Serangan ulat tanduk dapat mengakibatkan defoliasi total terhadap daun dan rendahnya kualitas ubi kayu. 10. Ulat.
Ulat muda memakan epidermis daun bagian atas, sedangkan ulat tua makan seluruh bagian daun kecuali tulang daun, sehingga daun yang terserang dari jauh terlihat berwarna putih. Penyakit yang menyerang ubi kayu dan gejalanya. 1. Bercak daun coklat. Gejala penyakit ini terutama terjadi pada daun-daun di batang bagian bawah karena daun tua lebih rentan daripada daun yang lebih muda. Gejala awal berupa bercak kecil berwarna putih hingga coklat muda terlihat jelas pada sisi atas daun. 2. Bercak daun baur. Gejalanya berupa bercak berukuran besar berwarna coklat tanpa batas yang jelas. 3. Bercak daun putih. Gejala berupa bercak kecil, bulat berwarna putih, dan coklat kekuningan dengan dikelilingi lingkaran halo yang transparan. Umumnya penyakit ini menyerang daun ubi kayu yang terdapat di bagian bawah. 4. Bakteri hewar daun. Serangan bakteri terjadi pada daun dan batang dengan gejala awal berupa lesio berwarna abu-abu mirip bekas tersiram air panas. Infeksi bakteri hewar dapat menyebabkan penyakit mati pucuk mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas bahan tanam. 5. Antraknose. Penyakit ini terdapat pada permukaan batang tangkai daun. Pada permukaan batang, nampak adanya tonjolan-tonjolan kecil semacam bisul. Serangan yang parah dapat menyebabkan mati pucuk dan pada bagian gabus terjadi pengerutan. Dan yang keenam yaitu busuk pangkal batang atau akar atau umbi. Serangan ini menyebabkan layu dan busuk pada organ penyimpanan atau umbi. Umbi yang terinfeksi jamur tanah akan berubah warna menjadi lebih gelap dan berbau busuk. Pengendalian hama pada ubi kayu. Tungau merah dapat dikendalikan dengan menanam varietas tahan yaitu Adira 4, menyemprotkan air beberapa kali, menanam seawal mungkin pada musim penghujan, serta pengendalian biologi dan pengendalian secara kimiawi. Kepinding tepung dapat dikendalikan dengan kultur teknis, yaitu penanaman seawal mungkin pada awal musim penghujan. Stek yang sehat dan bersih dengan pencelupan stek dalam air panas 52 derajat Celcius selama 10 menit. Pengendalian biologis dan pengendalian kimiawi. Untuk kutu perisai dapat dikendalikan dengan kultur teknis, yaitu menggunakan bibit yang bebas kutu perisai, memotong dan membakar bagian tanaman yang terinvestasi, pengendalian biologis maupun pengendalian kimiawi. Kutu putih pembentuk spiral dapat dikendalikan dengan kultur teknis. Untuk mencegah serangan kutu putih, stek yang ditanam sebaiknya diperlakukan dulu dengan insektisida, serta melakukan pengendalian kimiawi. Kutu kebul dapat dikendalikan dengan kultur teknis. Untuk mencegah serangan kutu kebul, stek yang ditanam sebaiknya diperlakukan dulu dengan insektisida, melakukan pengendalian biologis maupun pengendalian kimiawi. Lundi dapat dikendalikan dengan kultur teknis, meliputi rotasi tanaman dengan tanaman bukan inang akan memutus siklus hama, tanam serempak, santasi lahan, membajak dan menggaru lahan yang dalam 2 kali sebelum tanam untuk memaparkan telur dan lundi ke pemangsa dan sinar matahari. Perendaman lahan selama 48 jam dan menumbuhkan tanaman yang sehat. Melakukan pengendalian biologis maupun pengendalian secara mekanis dengan mengambil dan mengumpulkan ulat serta memasang lampu perangkap dengan tempat penampungan yang diberi air sabun. Rayap dapat dikendalikan dengan kultur teknis, meliputi membajak sawah untuk menghancurkan sarang rayap, sanitasi dan membersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman sebelumnya, serta rotasi tanaman untuk mengurangi penumpukan rayap, dan pengendalian secara kimiawi dengan menyerbuki bibit yang akan ditanam dengan insektisida. Belalang dapat dilakukan pengendalian dengan kultur teknis dengan membajak lahan agar telur belalang terpapar dan dimakan predator. Ulat tanduk dapat dikendalikan dengan insektisida biologi dan musuh alami, sedangkan untuk ulat dapat dilakukan pengendalian melalui kultur teknis, pengendalian biologis, maupun pengendalian secara mekanis. Pengendalian penyakit pada ubi kayu. Bercak daun coklat dapat dikendalikan dengan menanam varietas tahan seperti Malang 1, Malang 6, Uji 5, dan Adira 4, serta mengatur jarak tanam agar tidak terlalu rapat untuk mengurangi kelembapan dan penyemprotan dengan fungisida. Bercak daun baur dapat dikendalikan dengan menanam varietas tahan seperti Malang 4, Malang 6, Adira 4, dan Faroka, mengatur jarak tanam agar tidak terlalu rapat dan mengurangi kelembapan, serta penyemprotan dengan fungisida. Bercak daun putih dapat dikendalikan dengan menanam varietas tahan Uji 5, Uji 3, Malang 4, dan Adira 4, mengatur jarak tanam agar tidak terlalu rapat dan mengurangi kelembapan serta penyemprotan dengan fungisida. Bakteri hawar daun dapat dikendalikan dengan varietas tahan, yaitu Adira 1 dan Manggu 2. Eradikasi sisa-sisa tanaman saki dengan cara dibakar di lahan setempat, mencegah distribusi bahan tanam terinfeksi dari satu daerah ke daerah lain. Selama 2-3 tahun dilakukan rotasi dengan tanaman serealia dan kacang-kacangan, serta tumpang sari ubi kayu dengan tanaman jagung dan wijen. Antraknase dapat dikendalikan dengan menanam varietas atau klon ubi kayu yang tahan, menggunakan bibit sehat dan menghindari penggunaan bibit dari batang yang terinfeksi.
mencelupkan stek ke dalam larutan fungisida sebelum ditanam, serta tidak menanam pada saat masih banyak turun hujan. Sedangkan untuk busuk pangkal batang atau akar atau umbi dapat dikendalikan dengan menanam varietas yang tahan, antara lain uji 5 dan cecak hijau. Menggunakan bibit yang sehat, membakar akar atau umbi atau batang yang terinfeksi segera setelah panen, memilih lokasi yang bebas sumber penyakit, serta memperbaiki drainase dan guludan. Cara meningkatkan produksi ubi kayu. Produksi ubi kayu dapat ditingkatkan dengan penerapan teknologi budidaya yang tepat, yaitu penanaman varietas dan bibit unggul, pengairan, pemupukan, serta pengendalian organisme pengganggu, gulma, hama, dan penyakit, serta panen tepat waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.